bertemu kembali dengan saya di Eksperimen X. Sebelum kamu nonton, jangan lupa like dan subscribe video ini, juga share jika konten ini bermanfaat buat kamu. Kalian mungkin mengira gigi berlubang itu cuman soal ngilu sebentar yang bisa diatasi dengan kumur air garam. Tapi, bagaimana kalau saya bilang bakteri dari gigi kalian yang berlubang bisa menyebar ke otak? Bahkan menyebabkan koma? Iya, serius. Ini bukan sekadar menakut-nakuti. Ini fakta medis. Hari ini kita akan bahas bersama seberapa berbahaya sebenarnya gigi berlubang dan kenapa kalian sebaiknya tidak mengabaikannya. Oke, kita mulai dari dasar. Gigi berlubang atau dalam istilah medis disebut karies terjadi saat bakteri dalam mulut memakan sisa-sisa makanan, terutama yang mengandung gula. Bakteri itu kemudian memproduksi asam yang pelan-pelan merusak lapisan luar gigi kalian. Awalnya, kalian mungkin cuman merasa ngilu. Tapi kalau dibiarkan, lubangnya makin dalam, makin dekat ke saraf, dan disitulah masalah serius bisa mulai muncul. Nah, yang jarang disadari adalah bahwa di dalam gigi kita, ada saluran akar yang terhubung langsung ke pembuluh darah dan saraf. Kalau lubang sudah sampai ke bagian pulpa, alias ruang saraf, bakteri bisa masuk ke aliran darah. Dari situ mereka bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Kemana saja? Ke jantung, ke paru-paru, bahkan ke otak. Dan saat itu terjadi, kita tidak lagi bicara soal sakit gigi biasa. Kita bicara soal infeksi serius, seperti endokarditis, infeksi pada jantung, abses otak, bahkan sepsis, yang bisa menyebabkan kegagalan organ hingga kematian. Kalau kalian pikir saya berlebihan, coba dengarkan cerita ini. Tahun 2007, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Amerika Serikat punya gigi berlubang yang tidak segera ditangani. Awalnya hanya terasa sakit, tapi lama-kelamaan bakteri dari giginya menyebar ke otak. Anak itu sempat dirawat intensif, tapi akhirnya meninggal dunia. Dan ini bukan satu-satunya kasus. Di Indonesia pun, banyak dokter gigi yang sudah memperingatkan, gigi berlubang bisa menjadi pintu masuk infeksi yang mematikan. Tapi sayangnya, masih banyak yang menganggap sepele. Lalu, apa saja tanda-tanda kalau infeksi dari gigi sudah menyebar? Coba perhatikan gejala-gejala ini. Demam tinggi yang tak kunjung turun. Pembengkakan di wajah, terutama di pipi dekat gigi yang sakit. Gusi berdarah terus-menerus. Bau mulut yang tidak biasa, lebih menyengat dari biasanya. Dan yang paling gawat, penurunan kesadaran. Kalau kalian atau orang terdekat mengalami hal-hal seperti ini, jangan tunggu besok. Langsung ke unit gawat darurat. Tapi tenang, semua ini bisa dicegah, dan caranya sangat sederhana. Pertama, rajinlah menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela yang tidak terjangkau sikat. Kurangi makanan manis dan lengket, apalagi yang sering dikunyah lama seperti permen karet atau karamel. Dan yang tak kalah penting, periksa ke dokter gigi secara rutin. Setidaknya 6 bulan sekali. Ingat, jangan tunggu sampai sakit baru periksa. Karena gigi, sama seperti kesehatan lainnya, lebih murah dijaga daripada diobati. Jadi, setelah mendengar semua penjelasan tadi, masih berani menyepelekan gigi yang berlubang? Kalau video ini bermanfaat dan membuka wawasan kalian, jangan lupa klik tombol like, bagikan ke teman atau keluarga yang suka bilang, "Ah, nanti aja ke dokter gigi." Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, silakan subscribe. Karena setiap minggu akan ada info menarik seputar sains dan kesehatan yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga senyum kalian, jaga kesehatan gigi kalian. Karena dari lubang sekecil itu, bisa muncul masalah sebesar ini. Terima kasih sudah menonton Eksperimen X. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah. Dan sampai jumpa di eksperimen selanjutnya.